Nah kawan, jumpa lagi dengan saya Farhan di channel Farhan Nice. Kali ini masih pembacaan seputar larangan mudik 2021, karena larangan ini cukup menyedot perhatian masyarakat ya, khususnya masyarakat yang sedang perantauan, yang ingin kerja, yang ingin balik dari tempat kerjanya dan ingin berkumpul dengan keluarganya. Namun keinginan itu tentunya dibatasi oleh pemerintah, mengingat penyebaran COVID-19 itu masih belum berakhir di negara kita. Karena juga mengacu atau berkaca pada kejadian yang ada di India, tentunya ini menjadi perhatian khusus. Nah, namun pemerintah mengantisipasi hal itu dengan mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa mudik 2021 itu ditiadakan. Nah, di dalam surat edaran itu ditentukan seperti video yang pernah saya buat di ini ya, di kanan atas ya. Itu kemarin saya terangkan mengenai isi surat edaran itu. Nah, di dalam surat edaran itu ada pengecualian. Oleh karena itu berita ini penting saya bacakan kepada Anda ya, agar Anda juga mengetahui mengenai apa-apa saja ya yang diperbolehkan. Karena kemarin kan ada pengecualian ya. Memang ada yang dikecualikan, yang tetap bisa melakukan di masa-masa larangan tersebut ya. Seperti yang pernah saya bacakan sebelumnya. Namun saat ini saya juga baru menemukan satu artikel yang tetap dari Detik Travel. Saya rasa ini juga penting saya bacakan ya kepada Anda, agar Anda bisa mengetahui cara menyikapi larangan mudik ini. Nah, ini saya temukan di Detik Travel. Saya bacakan secara langsung ya. Jumat 30 April 2021 pukul 22:15 WIB. Nah, judulnya adalah Surat Jalan Mudik. Bagaimana ketentuannya? Nah, dengan pertanyaan itu makanya saya ingin sekali membacakan berita ini. Berita ini saya kutip dari Detik Travel. Nah, oke. Jakarta. Ada beberapa pengecualian dalam Peraturan Mudik 2021. Salah satunya tentang Surat Jalan Mudik atau SIKM. Bagaimana ketentuannya? Nanti saya bacakan SIKM itu apa. Terdapat dua jenis perjalanan yang dibolehkan selama adanya larangan mudik. Jadi selama adanya larangan mudik, yakni tanggal 6 sampai tanggal 17, ini ada pengecualian. Ya, saya ulangi pembacaannya. Terdapat dua jenis perjalanan yang dibolehkan selama adanya larangan mudik, yaitu kendaraan bagi pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan yang memiliki kepentingan mendesak. Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan yang bersifat non-mudik. Nah, jadi kegiatan yang dilakukan non-mudik seperti berita yang saya bacakan sebelumnya. Nah, pelaku perjalanan yang dimaksud sebagaimana dijelaskan di atas, yaitu kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, kepentingan persalinan atau melahirkan yang didampingi maksimal 2 orang, yang memiliki status bekerja atau perjalanan dinas, dan ibu hamil yang didampingi 1 anggota keluarga. Nah, ini nih rinciannya. Berikut ini rincian ketentuan tentang Surat Jalan Mudik atau SIKM. Syarat perjalanan yang harus dimiliki oleh pengecualian di atas dalam bentuk print out surat izin perjalanan tertulis atau surat izin keluar masuk yang disingkat SIKM. Jadi surat izin keluar masuk. Yakni, ini ketentuannya. Poin A, khusus untuk ASN. ASN ini aparatur sipil negara. Yang kedua, poin A, khusus untuk ASN, pegawai BUMN atau BUMD, anggota TNI atau Polri. Surat izin diberikan dari pejabat senior eselon 2, pejabat setingkat eselon 2 maksud saya, dengan tanda basah atau elektronik yang dibubuhkan.
Yang poin B adalah bagi pegawai swasta melampirkan printout surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik pimpinan perusahaan serta identitas diri calon pelaku perjalanan. Yang C, bagi pekerja sektor informal maupun masyarakat umum perlu meminta surat izin tertulis perjalanan dari pihak desa atau kelurahan sesuai domisili masing-masing. Nah, ini sepertinya kalau pekerja sektor informal atau masyarakat umum perlu meminta surat izin tertulis perjalanan dari pihak desa atau kelurahan sesuai domisili masing-masing. Jadi kalau memang Anda bekerja sifatnya itu seminggu atau hitungan tidak menentu, itu bisa meminta surat dari pemerintah setempat, khususnya RT ini ya, ini tadi desa atau kelurahan ya, yang berisi surat izin keluar masuk. Di situ yang menyatakan bahwa Anda bukan melakukan kegiatan mudik, tapi kegiatan non mudik seperti perjalanan atau pulang kerja. Nah, yang di poin B tadi, bagi pegawai swasta melampirkan printout surat izin tertulis dari pimpinan, ya tentunya kita juga meminta surat printout surat izin surat izin keluar masuk yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan stempel basah ya, atau stempel elektronik yang dikeluarkan oleh pimpinan perusahaan dengan mencantumkan nama sang pembawa surat izin ini tadi. Nah, saya bacakan selanjutnya. Surat izin keluar masuk saat larangan mudik ini berlaku secara individu dan hanya berlaku untuk 1 kali perjalanan pergi pulang lintas batas kota, kabupaten, provinsi atau negara. Jadi 1 kali berlakunya. Ya, cukup repot juga ya. Memang harus kita pastikan kapan kita pulangnya ya, dalam rangka perjalanan dinas tadi. Nah, surat sakti. Oh, sorry. Saya tadi salah sebut ya. Apa belum saya sebut tadi ya? Jadi ini namanya surat sakti, ini juga wajib bagi pelaku perjalanan dewasa berumur 17 tahun ke atas. Nah, pemerintah mengizinkan masyarakat mudik dengan alasan seperti 1. Kunjungan keluarga yang sakit. Yang kedua adalah kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal dunia. Yang ketiga adalah ibu hamil dengan 1 orang pendamping. Yang keempat, kepentingan melahirkan maksimal 2 orang pendamping serta pelayanan kesehatan yang darurat. Nah, itulah ketentuan dari pembuatan surat izin keluar masuk ya. Jadi saya kemarin juga berpikir ya, saya juga bekerja di luar kota, tapi bukan dalam rangka mudik, tapi saya sedang menyelesaikan pekerjaan di luar. Dengan selesainya itu baru saya pulang. Nah, takut saya itu nanti di perjalanan saya terkena larangan, padahal kerja saya memang mepet di tanggal 6-nya itu saya harus selesai. Nah, tentunya hal ini juga dialami oleh pemirsa ya, ada kalanya Anda itu sedang bekerja mepet pulangnya. Nah, di keterangan sebelumnya itu di masa-masa pengetatan, yakni di tanggal 22 April hingga 5 Mei menjelang 6 Mei itu lalu lintas hanya dilakukan pemeriksaan, bukan dilakukan penyekatan. Nah, kalau sudah pada masa larangan itu tanggal 6 baru kita harus memegang surat izin, dan mungkin dilengkapi dengan surat bebas COVID ya, atau bahkan nanti di tempat-tempat penyekatan itu akan dilakukan pemeriksaan, mungkin tes secara acak ya. Nah, oke kawan, itu informasi singkat terkait cara pembuatan surat jalan mudik. Ya, jadi nama surat jalannya adalah surat izin keluar masuk yang dikeluarkan oleh perusahaan tempat kita bekerja, atau kalau kita tanpa punya perusahaan atau kerja tidak ikut perusahaan ya, kita harus minta surat keterangan dari kepala desa atau kelurahan setempat. Oke, demikian pembacaan informasi ini, semoga bermanfaat bagi Anda, dan sekali lagi mohon dukungannya untuk klik subscribe channel ini dan memberikan like pada video ini jika Anda suka, dan juga bisa berbagi ke teman-teman kalian jika sekiranya informasi ini Anda rasa bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya.